Terima kasih banyak Pak Kures nih. Ada lagi pertanyaan berikutnya Pak Kures. Ini sepertinya pertanyaannya menarik ya. Karena berhubungan dengan kisah Nabi Lut. Kita dengarkan sama-sama. Assalamualaikum Pak Kurais, di sini saya ingin bertanya, di dalam Islam apakah hukuman bagi orang yang melakukan homoseks seperti kaum Lut? Mohon berikan penjelasannya. Terima kasih. Ya, saya kira kita harus bedakan. Ada orang yang memang sejak kecil lahir memiliki kecenderungan yang berbeda dengan jenis kelaminnya. Ya. Ada yang begitu. Saya ada kenal itu. Ya. Itu orang sakit namanya. Ya kan? Ya. Itu harus diobati. Ya. Kalau perlu, setelah bertanya pada sekian dokter bahwa tidak ada obatnya kecuali operasi, silahkan. Saya ulangi, kalau perlu, setelah bertanya pada sekian dokter, ini Anda perempuan nih, hormonnya hormon perempuan, ini ada cacat. Ya. Operasi itu menurut hemat saya. Saya pernah tanyakan juga ini kepada pemimpin Tighi Al-Azhar, dia bilang saya setuju, tetapi harus hati-hati. Tapi ada lagi orang yang sebenarnya dia itu laki-laki. Yang menyimpang. Karena menyimpang tumbuh di dalam dirinya kecenderungan untuk melakukan hal ini. Nah, karena sekali dua kali akhirnya terbiasa. Menjadi penyakit. Lantas dia katakan, sudah Tuhan menjadikan saya senang pada itu. Nah, kita berkata begini, kalau dia memiliki pandangan dan nilai-nilai agama. Kita katakan begini, ada yang Anda senangi, tetapi Anda harus lawan kesenangan Anda. Ada yang Anda tidak suka, tapi harus Anda suka itu. Saya beri contoh. Suka makan obat yang pahit? Enggak suka. Enggak suka. Tapi Anda paksa diri Anda makan obat yang pahit. Ya kan? Ya, begitulah ini. Secara manusiawi itu melanggar. Binatang pun tidak begitu. Ini salah. Anda harus lawan itu. Jangan lantas memperturutkan. Sama satu orang perokok, saya senang rokok. Berbahaya buat Anda rokok. Dia lawan keinginannya demi kesehatannya, jadi begitu. Jangan lantas berkata, oh ini sudah Tuhan yang kasih saya. Ya. Saya kira itu ya. Pak Qureshi nanti akan kawin sesama jenis itu bertentangan dengan fitrah manusia, bertentangan dengan jati diri manusia. Itu harus dilawan, itu harus dihindari, dan kalau dia sakit harus diobati. Jadi tidak harus lantas dihukum dan sebagainya. Kita secara persuasif, kita secara baik untuk itu. Wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Aku telah memberikan nasihat kepada kamu, tapi kalian tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat. Setelah itu dia bicara tentang Nabi Lut. Tapi menarik di sini Nabi Lut, redaksinya ayat Al-Quran. Kita lihat, wa ila Samuda akhahum salih. Kepada kaum Samud, saudara mereka Saleh. Tetapi waktu Nabi Lut, dia katakan, walutan izqala liqaumihi. Dia tidak berkata, dan Lut diutus kepada saudara mereka. Kenapa bukan saudara di sini? Untuk memberi isyarat, Nabi Lut itu diutus bukan kepada kaumnya. Nabi Lut itu tinggal di daerah Irak. Ini di Irak, Syria, itu dia semasa dengan Nabi Ibrahim. Ya toh? Nah, jadi dia tidak katakan akhahum,
karena dia bukan seketurunan. Iya kan? Baik. Izqala liqaumihi. Dia berkata kepada kaumnya. Disebut enggak nama kaumnya? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Karena di sini yang akan dicitrakan keburukan yang luar biasa. Kalau ada keburukan orang luar biasa, jangan sebut namanya. Ya, toh? Oke, kita lanjutkan. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan dari surah Al-A'raf ini. Tentunya hanya di sini di tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraisy Shihab. Ya, alhamdulillah kita kembali lagi di tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-A'raf bersama Bapak Quraisy Shihab. Tadi kita terhenti pembahasan kita sampai di ayat ke-80, ke-79 dan sekarang kita masuk ke ayat 80. Bicara mengenai Nabi Lut. Dikatakan kalau tadi pada saat bicara Nabi Soleh diutus kepada kaumnya, dan Nabi Lut ini sendiri tidak disebut kaumnya apa. Karena bicara keburukan, kita sebagai umat Islam sendiri diajarkan untuk bicara tentang keburukan atau tidak menyebutkan orangnya yang melakukan perbuatan. Bahkan di sini dicontohkan di dalam Al-Quran. Ya, silakan Pak Quraisy, mungkin kita bisa lanjutkan dulu. Baik. Jadi kita kembali. Walutan idh qala liqaumihi. Dia berkata. Dia bertanya sebenarnya. Tapi pertanyaannya itu bukan untuk memperoleh informasi, tapi untuk mengecam. Apa katanya? Atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Apakah wajar kamu melakukan fahisyah, suatu perbuatan yang sangat buruk? Buruk menurut pandangan agama dan buruk menurut pandangan nalar, itu kalau fahisyah. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Tidak ada suatu masyarakat yang mendahului kamu dalam perbuatan itu. Boleh jadi ada orang per orang, tapi suatu masyarakat secara umum melakukannya tanpa malu-malu, itu kaum Nabi Lut yang pertama. Baru diterangkan apa itu? Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min duni nisa. Kamu kawin sejenis. Kamu mendatangi laki-laki berdasar dorongan birahi dan mengabaikan perempuan. Bal antum qaumun musrifun. Kamu adalah orang yang melampaui batas. Batas apa yang dia lampaui? Batas kemanusiaan. Bahkan batas kebinatangan pun. Binatang itu tidak campur kecuali betinanya. Ini campur sejenis. Sekarang pun ada itu ya di beberapa negara. Itu keluar dari batas kemanusiaan dan batas ini. Nah, menarik lagi kita lihat. Ini Nabi Lut tidak disebut di sini bahwa dia mengajak masyarakatnya untuk menyembah Allah. Tidak ada. Kalau yang lalu kan bodoh. Kenapa di sini tidak? Ada persamaan antara kemusyrikan dan melakukan hubungan sesama jenis. Dua-duanya melanggar fitrah. Keesaan Tuhan itu fitrah, naluri yang ada dalam diri seseorang. Kalau mau melampiaskan kebutuhan seksual itu dengan lawan jenis. Orang yang musyrik menentang fitrahnya. Orang yang melakukan ini menentang fitrahnya. Nah, apa kata kaumnya? Wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Tidak ada jawaban, tidak ada komentar dari kaumnya mendengar ucapan Nabi Lut ini kecuali berkata, usir mereka dari negeri kamu. Innahum unasun yatatahharun. Mereka itu ada banyak penafsirannya, kita sebut dua. Innahum unasun yatatahharun, orang itu sok suci. Ada enggak orang sekarang yang berkata, ya ada sok suci. Innahum unasun yatatahharun. Nah, ada lagi yang mengartikannya, bukan sok suci. Mereka itu, Lut dan teman-temannya itu orang yang terlalu sangat suci.
Sebenarnya ini boleh-boleh aja. Tapi karena dia terlalu suci, dia larang. Sama halnya saya beri contoh. Itu memakai emas buat laki-laki, boleh atau tidak? Nah, ada ulama berkata boleh. Boleh. Iya kan? Tetapi ada juga orang-orang walaupun dia katakan boleh, tapi dia tidak pakai. Ini baiknya begini. Memang boleh aja pakai, ya kan? Yang mereka, tapi sebaiknya tidak. Nah, ini mereka berkata begitu. Dia sebenarnya itu terlalu mau mensucikan diri. Jadi dia tidak mau. Padahal ini tidak apa-apa. Itu kan salah ya? Ya. Fa'anjahu wa ahlahu illam ra'atahu. Maka kembali lagi seperti tadi, Allah menyelamatkan Lut dan keluarganya, kecuali istrinya. Nah. Kanat minal ghabirin, termasuk salah seorang yang menetap di kampungnya. Baru wa amtarna alaihim mataran, maka kami menimpakan kepada mereka dari atas mereka hujan batu. Lihatlah bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang yang durhaka. Sedikit saya mau katakan, istrinya tidak selamat. Iya. Bisa enggak Nabi menyelamatkan istrinya? Nabi, tidak ada orang bisa menyelamatkan yang durhaka. Nabi Muhammad pun berkata pada anaknya, saya tidak bisa selamatkan kamu. Jangan mengandalkan Anda punya keturunan, Anda punya ini. Istrinya pun tidak bisa diselamatkan. Nabi Nuh juga kalau nggak salah. Nabi Nuh anaknya pun tidak Anaknya. bisa diselamatkan. Ya kan? Ya, baik. Ya, kita kebetulan pembahasan sudah sampai 84 Pak Quraisy. Oke. Nanti kita